Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di hari Sabtu dalam program Ustaz Menjawab. Pagi ini bersama Ikatan Keluarga Anti Narkoba, kita singkat dengan IKAN, bahasa Aceh engke dah. Jadi pemirsa ACTV, ada Syahrul Maulidi dan ada teman-teman lain nanti diperkenalkan. Untuk menghemat waktu, kita minta kepada Syahrul untuk memperkenalkan teman-teman. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Alhamdulillah pemirsa Aceh TV yang dimuliakan sama Allah. Hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mensosialisasikan bagaimana bahayanya narkoba melalui siaran Aceh TV ini. Pada hari ini saya dari Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Anti Narkoba, saya juga mengajak teman-teman terutama generasi-generasi muda Aceh, generasi-generasi muda yang hebat, yang berprestasi untuk menghadapi permasalahan narkoba di lingkungan remaja gitu. Jadi di sini juga hadir dari Ketua Umum Gerakan Muda Kreatif Aceh, itu Dinda Diki Imam Bahesti. Kemudian saya juga mengajak anak muda hebat juga, generasi muda, yaitu dari Ketua Umum Barisan Muda Ikatan Keluarga Anti Narkoba atau disingkat dengan BMIKAN. Kemudian ada Dinda Jumadin, juga pengurus dari Gerakan Muda Kreatif Aceh. Kemudian ada Dinda Marzati dari Gerakan Muda Kreatif Aceh, kemudian juga ada Dinda Fitri dari Bendahara Barisan Muda Ikatan Keluarga Anti Narkoba. Jadi ini generasi-generasi muda yang kita harapkan bisa membantu generasi-generasi yang lain untuk menghindari dari penyalahgunaan narkoba, Ustaz. Iya, menarik sekali karena generasi muda adalah harapan bangsa. Memang harus kita tanamkan semangat anti dadah, anti narkoba itu sejak dini. Kalau perlu yang lebih muda-muda lagi ya, sejak SD. Pemirsa ACTV, tema kita hari ini Ramadan tanpa narkoba. Ini sangat cocok karena kita berada di pintu gerbang Ramadan. Untuk mukadimahnya kita minta disampaikan oleh Syahrul Maulidi. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Para pemirsa Aceh TV, kenapa hari ini saya mengajak teman-teman dari generasi muda? Karena permasalahan narkoba saat ini yang menjadi sasaran utama itu adalah generasi muda, Ustaz. Ya. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Dan data yang kami terima dari Badan Narkotika Nasional bahwa penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja itu semakin meningkat. Dari tahun ke tahun itu malah semakin meningkat. Dan generasi-generasi muda yang saat ini kenapa dijadikan sebagai sasaran utama? Karena 20 sampai dengan 30 tahun akan datang mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Pemimpin-pemimpin di berbagai bidang maupun di wilayah-wilayah tertentu nanti gitu. Nah, sehingga dari sekarang makanya di bagaimana caranya supaya generasi muda ini benar-benar dirusak dengan narkoba gitu. Sehingga pada saat seharusnya usia mereka sudah menjadi pemimpin, ini tidak akan mampu menjadi pemimpin selayaknya gitu. Karena sudah iniin dengan narkoba dari sekarang gitu. Tujuan mereka adalah merusak generasi muda ini sebenarnya di 30 tahun yang akan datang itu supaya mereka-mereka pelaku kejahatan narkoba ini akan bisa dengan mudah menginvasi bangsa Indonesia gitu. Dengan mudah bisa menguasai aset-aset
negara kita. Karena pemimpin-pemimpin kita diharapkan sudah rusak oleh narkoba gitu. Nah, makanya hari ini IKAN sangat berkomitmen dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita mengajak para generasi muda ini bagaimana mereka bisa menghindari narkoba dengan kegiatan-kegiatan yang positif nanti di bulan suci Ramadan. Kemudian bagi mereka-mereka yang sudah terlibat dengan narkoba, khususnya generasi muda, supaya memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk kembali ke jalan yang benar gitu, untuk kembali bertobat gitu. Nah, nanti ada beberapa program dari IKAN, terutama yang akan kita fokus ke teman-teman yang ada di rehabilitasi gitu, Ustaz. Iya, baik sekali. Pemirsa JDP yang dimuliakan Allah, kesempatan bagi kita. Silakan bertanya baik lewat WA maupun lewat SMS ke nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Boleh juga nelpon langsung ya. Kita sharing tentang tema ini. Memang sangat memprihatinkan. Jadi Aceh ini ibarat kerupuk gitu ya. Apa itu kerupuk bahasa Aceh? Bahasa Indonesia kerupuk juga ya? Ya, kerupuk juga. Jadi kalau dibawa dengan sepeda atau dengan Honda besar sekali. Aceh hebat, luar biasa di luar. Tapi keropoh di dalam, cirung-ruhung dalam. Ya. Jadi kerupuk itu tidak berat karena di dalamnya bolong-bolong. Begitu juga Aceh ya. Aceh Serambi Mekah, Aceh Tanah Aulia, Aceh Tanah Ulama, Aceh ini, Aceh itu. Tapi sudah bolong-bolong, narkoba luar biasa. Di kampung-kampung itu narkoba. Nah, kenapa narkoba tidak bisa diselesaikan? Padahal dana itu cukup banyak. Mungkin ada metode yang salah. Ya. Pemerintah membentuk tim-tim narkoba ini mungkin kurang melibatkan tokoh adat. Ini kritik ya. Kurang melibatkan tokoh agama. Jadi mereka jalan sendiri. Ya. Akhirnya remaja tidak merasa takut dengan pelanggaran ini. Mungkin menurut saya harus digunakan metode Rasulullah. Bagaimana metode Rasulullah berdakwah itu? Menggunakan semua potensi masyarakat. Semua potensi masyarakat itu kita gunakan. Apakah ulama, guru, pendidik, ya, guru daya, semua harus digunakan. Tapi ini terasa kurang. Ada memang, ada digunakan ulama juga. Ya. Tapi ulama yang tidak bisa berdakwah tidak ada manfaatnya. Seharusnya digunakan di IKAN atau di apa itu di yang lebih atas BNN. Harus ada ulama. Malah ini mohon maaf bukan di Aceh. Preman-preman pengurusnya tuh. Di Jakarta itu preman. Malah mantan-mantan yang narkoba juga. Akhirnya iya yang namanya narkoba ini semakin tidak mampu dibendung, semakin bermasyarakat, semakin merayat. Jadi kalau digunakan metode Rasulullah itu sangat bagus, Syahrul. Ya. Metode Rasulullah itu man ra'a minkum mungkaran tuh. Barang siapa melihat kemungkaran, narkoba itu kemungkaran. Memang yang pertama hendaklah dicegah dengan biadi, dengan kekuasaan. Di situ ada tentara, polisi, saya setuju. Dan umumnya di Indonesia itu di bidang ini polisi ya. Atau tentara di atas itu bagus. Nah, tapi kita lihat metode kedua, fa'ilam yastati fabilisani. Apabila kamu tidak sanggup dengan kekuasaan, kamu tidak punya kekuasaan, hendaklah mencegah kemaksiatan itu dengan lisan. Nah, itulah perlu pendakwah di situ. Ya. Perlu penulis. Dakwah bil khitabah, dakwah dengan tulisan. Perlu penulis di situ. Dan satu lagi perlu fa'ilam yastati fa biqalbi. Tidak mampu juga menulis, tidak mampu berdakwah,
gunakan metode diam. Diam dalam makna bukan membiarkan maksiat, tapi dengan diam, diamnya tokoh-tokoh masyarakat, diamnya tokoh-tokoh adat, itu remaja itu tidak berani. Wibawa seorang ulama, seorang tokoh adat di kampungnya itu, padahal tidak dilarang, tapi dilihat dengan bahasa Aceh iku mata. Jadi pemuda itu takut, dilihat dengan iku mata, takut pemuda-pemuda yang melanggar agama. Tapi yang sangat tidak etis, kadang-kadang ulama itu turut membela karena cucunya, karena famili adiknya, famili abangnya yang terlibat narkoba itu. Si ulama pun turut membela, menebus sama polisi. Itu tidak diam lagi ulama. Akhirnya kemaksiatan merajalela. Baik pemirsa TV, silakan menghubungi kami, memberi pendapat, juga menulis SMS, juga di WA juga boleh. Tapi sambil kami menunggu dari pemirsa, mungkin dari adik-adik kita yang hadir di sini ingin bertanya kepada pimpinan ikan ini, kepada Pak Syarul, silakan. Ya, baik. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanya? Mungkin coba kita minta juga sedikit program dari masing-masing. Boleh Ustaz, juga, ya. silakan. Silakan mungkin dari Dinda Diki kan, dari GMKA. Dah itu Pak. Oke, terima kasih Pak Syarul dan Ustadz Amir Hamzah yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa bergabung pada acara program Ustadz Menjawab ini. Luar biasa. Di sini saya sebagai Ketua Umum dari DPP GMKA atau Gerakan Muda Kreatif Aceh. Kenapa ada sebuah pergerakan ini? Jadi kami lebih dalam pergerakan anak muda khususnya di bidang apapun. Kemarin kami sudah beberapa kali ikut dalam event sosial, event beberapa event termasuk event tentang memberantas narkoba. Jadi program dari kami nanti ke depannya apa yang harus anak muda lakukan supaya terhindar dari narkoba. Jadi lebih kepada memberikan pelatihan kah ataupun lebih kegiatan kreatif apa yang bisa dibawa, apakah UKM ataupun Bikraf, semuanya bisa kita prioritaskan kepada pemuda, seperti itu Ustaz. Mungkin selanjutnya dari Barisan Muda Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah mengizinkan kami untuk hadir di acara Ustadz Menjawab. Terima kasih kami ucapkan kepada Cut Bang Syarul selaku Ketua IKAN. Saya Taufik Hidayat, Ketua Umum dari Barisan Muda Ikatan Keluarga Anti Narkoba, ingin menjelaskan kenapa harus ada barisan muda. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah narkoba saat ini telah menjerumus ke kalangan mahasiswa, siswa, dan siswi yang ada di Aceh. Dan sasaran bandar-bandar narkoba adalah mereka. Dan sangat disayangkan bila di masa siswa, di masa mahasiswa mereka sudah terkena narkoba. Di masa mudanya terkena narkoba, apalagi ke depannya. Jadi dari Barisan Muda Ikatan Anti Narkoba ini kami mencetuskan beberapa program, di antaranya program Barisan Muda Goes to School, di mana kami memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan siswa-siswi yang ada di Aceh. Ya, baik. Lanjutannya? Iya.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya selaku anggota atau pengurus GMKA, Gerakan Muda Kreatif Aceh, yang ikut serta mengisi acara ini. Dan sedikit mungkin tambahan dari saya, lanjutan dari Pak Diki tadi, Ketua Umum, yang sudah menyampaikan bahwa tujuan dari GMKA ini adalah untuk siap menampung remaja-remaji Aceh, pemuda-pemudi Aceh untuk berkreasi sehingga mereka jauh daripada narkoba. Gerakan Muda Kreatif Aceh ini sebenarnya kreatif dalam artian yang sangat luas, yang mungkin pemirsa Aceh TV bisa memaknainya dengan berbagai macam makna, karena tujuan dari GMKA ini merekrut ataupun menampung berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswi atau pemuda-pemudi Aceh, baik itu yang bersifat kreatif UKM, mungkin bisa mengembangkan dirinya dengan berbagai potensi. Kami siap untuk memfasilitasi dalam arti mendukung apa yang mereka punya, sehingga mereka terjauh dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti narkoba, begitu Pak Ustadz. Ya, baik. Pemirsa Aceh TV, kita kembali setelah jeda iklan berikut.